Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 24 dengan tema panggilan untuk melayani. Dalam bagian firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Yesus mengutus 70 murid yang lain berdua-dua mendahului setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa Alkitab mencatat murid Yesus berjumlah 12 orang dan masing-masing nama mereka tertulis dalam Alkitab. Berbeda dengan 70 murid dalam bagian firman Tuhan ini. Di sini tidak dituliskan siapa saja nama mereka, pekerjaan mereka, bahkan kota asal mereka. Akan tetapi mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pekabaran Injil, yaitu berita tentang keselamatan bagi semua orang yang mau mendengar dan membuka hati untuk menerima keselamatan tersebut. Yesus mengatakan kepada para murid bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu artinya tidak semua orang terpanggil untuk melayani mencari pekerjaannya Tuhan. Oleh sebab itu, Ia mengutus mereka yang sudah menerima mujizat, bahkan menyaksikan kuasa yang telah Yesus lakukan. Selain itu, Yesus mengingatkan mereka terlebih dahulu dalam pekabaran Injil, tentu saja banyak rintangan, permasalahan, bahkan penderitaan yang akan dialami oleh para murid yang diutusnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 3, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Dengan kata lain, mereka harus siap menghadapi berbagai ancaman yang menakutkan ketika mereka memberitakan Injil. Bahkan, mereka harus siap meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki, baik itu keluarga, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Namun, Yesus tetap memperlengkapi mereka dengan kekuatan iman dan percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi tugas mereka dalam ayat 9? "Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Dalam bagian ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang ke tengah dunia dalam diri Yesus Kristus. Namun masih banyak sekali orang yang tidak mengenal Yesus, artinya mereka belum pernah mengalami kerajaan Allah tersebut. Hal itu terlihat jelas ketika Yesus mengecam beberapa kota dengan perkataan ayat 13, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Ayat 15, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Di sini terlihat sangat jelas bahwa orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum juga menolak kabar baik tentang Yesus. Sehingga Yesus mengatakan dalam ayat 16 demikian, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana situasi yang dialami setelah kembalinya ke-70 murid itu kepada Yesus. Mereka membawa kabar gembira atas apa yang terjadi dalam pelayanan mereka. Dalam ayat 17-19, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Inilah bukti bahwa Yesus menyertai perjalanan mereka dalam melayani Tuhan. Semua yang menjadi rintangan dapat mereka atasi hanya dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin salah satu dari ke-70 murid yang diutus Tuhan itu adalah pribadi kita. Siapkah kita menjadi pekerja yang menuai di ladangnya Tuhan? Kita semua dipanggil untuk mengemban tugas melanjutkan kesaksian 70 murid Yesus tersebut. Akan tetapi kita hanya dapat melakukannya melalui kuasa salib Yesus yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 menyatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Mari siapkan diri kita untuk menyampaikan kabar baik kepada
kepada orang-orang yang dapat kita jangkau di sekeliling kita, agar mereka juga menerima keselamatan melalui iman percaya mereka kepada Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.